Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya ya kan. Di video kali ini mungkin saya sharing-sharing saja pengalaman saya menggunakan Infinix Zero X Pro kurang lebih sekitar 1 tahunan ya. Infinix Zero X Pro sendiri itu dirilis pada September 2021, tapi unit saya ini saya beli baru ya di September 2022 dengan harga pada saat saya beli itu sekitar 2.600.000. Ini jauh lebih murah ya daripada pada saat perilisan di 2021 yang menyentuh 4,5 juta. Jadi sudah turun hampir separuhnya lebih ya begitu ya. 2,5 jutaan menurut saya Infinix Zero X Pro ini masih cukup menarik ya, terutama untuk di bagian kamera. Selain dilengkapi 108 megapiksel, juga dia sudah punya lensa ultrawide ya. Beberapa HP 2 jutaan atau 2,5 jutaan sampai 2024 itu kan belum banyak yang punya ultrawide ya. Fitur-fiturnya sendiri sebenarnya cukup menarik ya. Ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G96 ya, itu punya dual chipset. Yang satu untuk mengakomodir kamera 108 megapikselnya, karena G96 sendiri sebenarnya belum support untuk kamera 108 megapiksel ya. Kemudian untuk kelengkapan fitur ya, dia punya baterai yang hanya 4500 mAh tapi ditenagai dengan pengisian cepat ya, 45 watt, jadi cukup cepat ya. Kemudian dia punya desain yang ramping, yang sayangnya untuk bagian kameranya itu cukup tebal, dan dia juga punya fitur fingerprint ya yang sudah under display. Face unlock juga ada, dual SIM juga ada. Dan di video kali ini mungkin saya sharing saja untuk penggunaan kamera dan experience saya ya, terutama di soal kamera ya. Jadi kameranya sendiri ya, walaupun sebenarnya khas Infinix, dia kalau foto itu lebih sedikit kekuningan begitu ya. Kemudian untuk videonya juga sedikit kekuningan. Itu yang saya rasakan ya. Ya kamera ultrawide-nya juga lumayan ya. Nah, untuk hasilnya seperti apa, silakan agan-agan lihat pada sampel video berikut ini ya. Oke, agan-agan, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakang atau kamera utama Infinix Zero X Pro. Ini resolusinya 1080 30 frame per second. Ini kalau pakai stabilizer ya mentok segini, tapi perekamannya sebenarnya sudah bisa sampai 4K ya. Cuman kita coba untuk stabilizernya. Kita coba berjalan agak cepat ya. Kalau di sini lumayan stabil. Apakah ada gitarnya, nanti silahkan disimak ya. Dan ini kualitas mikrofonnya juga agan-agan simak. Kita lihat langit kebetulan cerah. Ini saya ada di daerah Trenggalek ya kan, dekat dengan pantai Cengkrong. Kita lihat detailnya. Oke, coba kita lihat fokus. Fokusnya agak sulit ya kalau pakai stabilizer ya. Oke, agak sulit. Ini contoh perekaman video ya dengan resolusi maksimal 4K 30 frame per second. Ini sayangnya fitur stabilizernya tidak aktif ya kalau pakai resolusi maksimal di 4K 30 frame per second. Coba saya lari sedikit, pasti akan bergoncang ya seperti ini. Kita lihat fokusnya. Terus sejauh Ya. 1 kilometer. Ini map saya masih bunyi ya. Ini detailnya lumayan, cuman karakternya Infinix biasanya dia agak kekuningan begitu ya. Langitnya kebetulan cerah. Oke kan, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depan Infinix Zero X Pro. Ini sedang siang hari ya. Dan ini saya mengaktifkan fitur stabilizer. Dia kalau pakai stabilizer ya mentok di
1080 30 frame per second. Dia bisa sampai 4K juga seperti kamera belakangnya 30 frame per second ya. Tapi kalau pakai 4K dia tidak aktif stabilizernya. Ini coba saya agak jalan cepat ya. Oke, ini akan sambil lihat kualitas HDR-nya. Ini HDR-nya auto, detailnya kelihatannya masih jelas ya. Cuman di muka saya ini agak gelap. Ini ketika backlight, kalau dari layar sih kelihatan gelap ya. Tapi langitnya detailnya dapat. Dia cenderung agak pucat ya. Dan ini contoh perekaman kamera depan dengan resolusi 4K 30 frame per second. Kualitas mikrofonnya seperti ini kan. Ini di belakang saya ada motor lewat ya. Jadi seperti ini kualitas mikrofonnya, silakan agan-agan simak dan coba kita lihat ketika melihat atau backlight ya. Detail langitnya tidak terlalu kelihatan tapi masih ada ya, kelihatan ya langitnya. Tapi wajah saya jadi gelap begini ya. Ini tidak aktif fitur stabilizernya, kemudian kalau di pencahayaan yang kurang itu saya lihat dia agak kuningan ya, khas karakternya gawai Infinix seperti itu. Jadi bagaimana nih menurut pendapat agan-agan kualitas perekaman kamera depan? Apakah cocok sebagai kamera untuk vlogging begitu ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya mungkin itu kan untuk video ulasan dan cerita mengenai penggunaan saya ya pada Infinix Zero X Pro, terutama di sektor kamera. Yang saya rasakan ya setahun saya gunakan itu sebenarnya cukup lumayan ya, walaupun untuk hasilnya dia dominan agak kekuningan, termasuk untuk videonya juga ya. Agan-agan yang sudah menonton video ini sampai habis, seperti biasa kan, jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye kan, assalamualaikum.